Kita sangat bersyukur setelah sekian lama, mungkin sekitar 7 tahun kalau saya tidak salah, 7 atau 8 tahun. Pastor Hendy dan istri bersama dengan kita. Pastor Hendy tidak asing bagi kita dan khususnya bagi saya dan keluarga, dan saya secara khusus tidak asing bagi saya. Ada 2 kali sebenarnya saya ke Jakarta di pelayanan Abba Love. Kali pertama adalah Kingdom Discipleship Conference yang pertama, kemudian yang kedua adalah Kingdom Discipleship Conference yang kedua. Dan pada kali kedua saya menginap di rumah Pastor Hendy. Dan pada waktu itu saya dengan Pastor Kenny ke Jakarta. Dan kami berpisah setelah itu, saya menginap dengan Pastor Hendy dan Pastor Kenny dengan jemaat daripada Abba Love. Dan saya masih ingat satu kali Pastor Kenny dia beritahu dengan saya cemburu pula nampak Pastor ikut Pastor Hendy. Kenapalah saya tidak ikut dia? Karena di mana Pastor Hendy duduk, di sanalah saya duduk. Kalau dia duduk di depan bersama dengan pendeta Ebi Huber ataupun kepada Pastor Edelio, saya juga di situ. Karena dia tinggalkan saya di belakang. Dia minta supaya di mana dia duduk, dia akan duduk. Di meja di mana dia akan duduk, saya akan duduk di sana bersama dengan semua VIP. Jadi satu kehormatan untuk dapat bersama-sama dengan Pastor Hendy. Dan kalau jemaat mengetahui sebenarnya setiap hari Pastor Hendy kongsikan renungan harian dia kepada saya. Dan itu sangat menguatkan, sangat meneguhkan. Dan mari kita sambut Pastor Hendy untuk mengungsikan firman Tuhan pada pagi ini. Thank you Pastor Losius. Saya kalau di Jakarta Abba Love, saudara kalau di Malaysia saya SIB. Saya merasa Malaysia adalah salah satu negara yang Tuhan menaruh di dalam hati saya. Dan saya rindu sekali untuk bagaimana Indonesia dan Malaysia khususnya anak-anak Tuhan bisa bekerja sama khususnya dalam melayani banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena 2 negara ini adalah negara muslim yang mungkin Indonesia yang terbesar dan Malaysia juga banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Salah satu juga rekan pelayanan yang saya tadi Pastor Losius sudah sampaikan, ya Pak Kenny mengenalkan saya dengan satu pastor ada di Sabah, Pastor Ahmad. Saya belum pernah bertemu dengan dia, jadi saya hanya sering kali diminta, Pak boleh tolong carikan saya buku. Jadi saya kirimkan buku-buku yang ada khususnya yang dari Metanoia, karena kami memegang license penerbitan buku Metanoia. Dan beberapa buku yang dia minta tentang pelayanan Kedar. Dan Pak Ahmad ini melayani ke penginjilan, ke desa-desa, bahkan ke pelosok-pelosok yang ada di sana. Dan dia berkongsi kalau ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saya bersyukur juga buat apa yang Tuhan kerjakan. Saya datang ke Malaysia memang dalam rangka sebetulnya kami ada 3 gereja lokal Abba Love yang para pemimpinnya berfellowship bersama tanggal 27 sampai tanggal 30 Oktober ya. Dan saya mengambil extend karena saya rindu berjumpa juga dengan sudah lama tidak bertemu dengan Pastor Losius, dan salah satu anak rohani saya juga melayani di tempat Pastor Alisan hari ini. Jadi kami ada beberapa tim yang masih standby, ada 3 sebetulnya. Satu anak rohani saya dia sedang check up. Jadi dia termasuk manusia termahal karena dia punya 11 ring jantungnya Bapak Ibu Saudara. Jadi dia usianya baru di bawah 40, tapi dia memang punya genetik kelainan dalam jantungnya. Dan dia punya 11 ring dipasang di jantungnya. Jadi dia 1 tahun sekali memang diminta oleh dokter untuk check up. Jadi karena di Malaysia dia beserta keluarga melakukan check up jantung di Pusat Jantung Nasional di rumah sakit di KL. Saya datang ke sini bersama istri saya Elsa, boleh bangkit berdiri. Terima kasih buat hospitality yang sudah kami terima, kami sungguh bersyukur bisa bersama dengan keluarga rohani ada di SIB Glow Serdang. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau kongsikan firman Tuhan, saya kasih judul, Sudahkah Anda Diselamatkan?
Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah betul-betul menerima anugerah keselamatan dalam hidup kita? Saya lahir dan besar di keluarga besar Konghucu. Umur 5 tahun karena saya nakal, saya diserahkan, diminta oleh papa mama saya ke Sunday School. Dan di Sunday School saya mendengar tentang Yesus. Tapi hidup saya juga tidak banyak mengalami perubahan. Saya yang berubah hanya agamanya. Dari Konghucu menjadi Kristen. Dan saya melayani sebagai ketua remaja waktu itu di gereja saya. Tapi satu kali bayangkan Bapak Ibu, ketua remaja tertangkap oleh polis lagi main judi. Waktu tertangkap saya bukan takut masuk penjara, saya takut kalau orang tua saya, gereja saya tahu ketua remajanya tertangkap polis lagi main judi. Puji Tuhan tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau tahu mungkin saya tidak ada lagi ke gereja karena malu. Dan saya baru bertobat, betul-betul menerima keselamatan ketika saya ke Jakarta, saya kuliah di university dan salah satu kakak rohani saya bertanya, Hendy, apakah kamu percaya kalau kamu meninggal, kamu masuk sorga? Saya berkata percaya karena yang saya tahu 12 tahun saya ada di gereja, katanya orang Kristen kalau mati masuk sorga. Dia mulai tanya saya pertanyaan yang kedua, Hendy, kalau kamu bikin dosa, 12 tahun saya ada di gereja gak pernah ada seorang pun yang tanya kalau saya bikin dosa. Dan pertanyaan ini saya langsung mikir, saya masih berbuat dosa. Kalau saya meninggal, saya masuk sorga atau masuk neraka, dia tanya. Itu pertanyaan saya tidak bisa jawab. Karena kalau saya jawab sorga, pasti dia akan tanya, kan kamu berdosa, kamu bikin dosa. Tapi kalau saya jawab neraka juga saya takut. Dan hari itu saya mendengar pelajaran pertama di SMY. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum ikut SMY, kalau di Jakarta namanya SPK. Nah, saya dijelaskan pelajaran pertama di kelas SPK pada waktu itu. Dan hari itulah saya betul-betul percaya menerima keselamatan dalam hidup saya. Dan hidup saya sejak hari itu diubahkan oleh Tuhan. Saya mulai bertumbuh dalam iman saya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga besar di keluarga Kristen. Besar di keluarga Kristen tidak secara otomatis membuat kita sudah diselamatkan. Besar di keluarga Kristen mungkin menjadikan kita orang yang beragama religionnya Kristen. Tetapi religion kita sebagai Kristen tidak secara otomatis membuat kita diselamatkan. Karena itu penting Bapak Ibu Saudara kita mengerti dan memahami apakah kita sudah betul-betul menerima anugerah keselamatan itu dalam hidup kita. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan, pasti hidup kita akan mengalami perubahan yang signifikan. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap manusia di dunia ini bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Saya waktu kecil suka menonton film Mandarin atau Chinese yang movie. Nah kaisar kalau sudah memiliki segala-galanya, biasanya satu hal yang kaisar itu cari, bagaimana dia hidup selama-lamanya. Bagaimana dia punya hidup yang kekal di bumi ini. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kerinduan hati setiap manusia. Manusia dalam kerinduan hati yang terdalam bertanya, bagaimana saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menerima hidup yang kekal? Dan hari ini kita akan belajar ada kesalahpahaman tentang perbuatan baik. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ada seorang anak muda, dia datang kepada Yesus dan dia berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Manusia pada dasarnya di dunia ini berbuat baik sebetulnya bukan demi kebaikan orang lain mungkin. Dia berbuat baik agar dia menerima amal ibadah, pahala, agar dia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Ini adalah konsep yang dimiliki oleh sebagian besar manusia yang ada di muka bumi.
Makanya anak muda ini dia datang kepada Yesus, dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan agar aku dapat memperoleh hidup yang kekal?" Yesus bertanya, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tidak ada manusia yang baik. Hanya satu pribadi yang baik di dunia ini, yaitu Tuhan." Makanya Yesus menegaskan hanya satu yang baik. Manusia ingin menonjolkan kebaikannya untuk menerima sesuatu. Tapi Yesus langsung berkata kepada anak muda itu hanya satu yang baik. Sehingga anak muda ini tidak bisa lagi menonjolkan kebaikannya. Tetapi sepertinya Yesus memberikan sebuah pengharapan kepada anak muda ini. Tetapi kata Yesus, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup. Masuk ke dalam hidup ini berbicara kalau kamu mau memiliki hidup yang kekal. Kata Yesus, turutilah segala perintah Allah. Kalau kamu betul-betul mau menerima hidup yang kekal dalam hidupmu, kata Yesus, lakukan, turutilah seluruh perintah Allah. Apa yang anak muda ini katakan? Dia bertanya seperti ini, perintah yang mana? Saudara, anak muda ini tidak mungkin bertanya perintah yang mana kalau dia tidak yakin dengan perbuatan baik yang dia lakukan. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di tempat ini, waktu kita kecil kita pernah tidak obey, tidak taat kepada perintah orang tua. Orang tua mungkin berkata pergi mandi. Kita berkata sebentar, tunggu dulu. Setelah 30 menit belum juga mandi, orang tua mulai berkata dengan suara yang lebih keras, ayo pergi mandi, sebentar, tunggu dulu. Mungkin di antara kita semua di tempat ini, adakah yang kita sudah mempraktekkan semua perintah ini? Kalau kita satu gagal, 9 kita lakukan, kita gagal melakukan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu keseluruhannya, bukan sebagian. Tetapi anak muda ini menjawab, semuanya itu telah kuturuti. Dia sangat yakin dan percaya dia sudah melakukan semua perintah Tuhan. Bahkan dia bertanya, apalagi yang masih kurang? Dia sangat yakin dengan perbuatan baik yang dia lakukan. Yesus berkata kepada anak muda ini. Sekarang Yesus masuk ke bukan hanya ke area perbuatannya, tetapi lebih ke area apa yang ada di dalam hati anak muda ini. Dia berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang terjadi dengan anak muda itu? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara, masalah anak muda itu bukan ada di hartanya. Tetapi masalah utamanya adalah hatinya. Hatinya melekat kepada hartanya sehingga dengan hartanya dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Ia ingin hidup yang kekal tetapi dia tidak mau menyerahkan segalanya kepada Yesus. Jangankan seluruh harta Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau mungkin kita lagi beribadah, kita lagi menyembah Tuhan. Kita lagi mengangkat tangan, tiba-tiba ada suara di hati kita. Anakku, serahkan seluruh tabungan yang ada, seluruh uang yang ada di rekening bankmu.
Mungkin kita sambil menyembah kita berkata dalam nama Yesus. Kita mungkin berkata jangan-jangan ini bukan suara Tuhan. Hidup kita bukan milik kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita punya hari ini, keluarga kita, tabungan, rumah, mobil, apapun. Itu bukan milik kita. Itu adalah pemberian Tuhan. Anak muda ini berpikir semua yang dia punya adalah milik dia. Makanya ketika Tuhan meminta ia memberikan apa yang dia miliki, dia tidak mampu menyerahkannya. Dia tidak mau menyerahkannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau saya punya uang ringgit, 10.000 ringgit saya kasih kepada Pak Andreas. Saya bilang tolong pegang dulu uang ini ya, 10.000 ringgit. Dia pegang uang 10.000 ringgit. Dan ketika saya ketemu dengan seseorang yang membutuhkan, saya berkata tolong berikan dia 1.000 ringgit. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah dia dengan mudah memberikannya? Kalau dia sadar itu bukan uang milik dia akan dengan mudah memberikannya. Karena uangnya punya saya, perintahnya saya yang memerintahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari hidup kita ini semua adalah milik pemberian dari Tuhan. Apapun yang Tuhan minta, kita akan dengan mudah, dengan rela memberikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, kekayaan tidak menyelamatkan. Ayat yang ke-23 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara pernah lihat unta masuk ke dalam lubang jarum? Ibu-ibu, ketika usia bertambah, kita mau masuk benang ke lubang jarum itu aja butuh usaha. Apalagi memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Dan makanya ketika murid-murid mendengar hal itu dikatakan gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Dan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Keselamatan tidak mungkin diterima oleh manusia melalui perbuatan baik, melalui harta, melalui moral yang baik. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan itu begitu mahal harganya. Tetapi keselamatan itu bagi Allah adalah mungkin, segala sesuatu mungkin. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan sanggup memasukkan unta ke dalam lubang jarum? Siapa yang percaya Tuhan sanggup memasukkan unta ke dalam lubang jarum? Saudara tidak percaya? 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 20.000 orang. Tuhan bisa mengecilkan unta seperti benang atau membuat lubang jarum membesar dengan mujizatnya sehingga unta bisa melewati lubang jarum. Bagi manusia, karena manusia tidak punya kuasa, tidak punya apapun yang dapat dilakukan untuk dapat menyelamatkan dirinya. Tetapi bagi Tuhan itu adalah mungkin. Keselamatan adalah mustahil bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Bukan karena moral, bukan karena kekayaan atau prestasi rohani kita, tetapi karena anugerah Allah semata-mata dalam hidup kita. Keselamatan itu bukan murahan. Keselamatan itu terlalu mahal harganya sehingga semua perbuatan baik saudara, semua kekayaan saudara tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan dalam hidup kita,
we will do everything. We will willingly do everything to the Lord. Kita dengan rela melakukan semua hal kepada Tuhan. Karena kita tahu kita ini sudah diselamatkan. Kita menerima anugerah terbesar dalam hidup kita. Yang tidak bisa kita beli dengan apapun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau tadi pagi sebelum Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, ketika membuka rekening bank Bapak Ibu Saudara, ada transfer masuk 100.000 ringgit. Dan Bapak Ibu Saudara tahu siapa yang mentransfer uang itu, tetapi yang Bapak Ibu Saudara nggak tahu kenapa tiba-tiba dia transfer uang segitu banyak. Terus bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara benar-benar menerima uang 100.000 ringgit di rekening Bapak Ibu Saudara. Kira-kira datang ke gereja gimana Bapak Ibu Saudara? Dengan wajah sedih? Atau dengan wajah gembira? Atau langsung memberikan sebuah announcement di dalam WhatsApp grup Komsel? Mari kita sarapan pagi bersama. Dan kita akan makan siang bersama. Dan Bapak Ibu Saudara bertemu dengan setiap orang langsung, shalom, apa kabar, luar biasa, Tuhan baik, God is good all the time. Karena Bapak Ibu Saudara betul-betul menerima sesuatu yang kau nggak expect, sesuatu yang kau nggak duga-duga, tiba-tiba kau menerima anugerah 100.000 ringgit. Keselamatan dari Tuhan is more than 100.000 ringgit, lebih dari hanya uang. Karena uang gak bisa beli keselamatan. Perbuatan baik kita tidak kita bisa beli keselamatan dengan perbuatan baik kita. Moral kita tidak bisa menyelamatkan kita. Keselamatan adalah pemberian yang luar biasa dari Tuhan buat kehidupan kita. Hidup kita adalah anugerah. Hidup yang kita jalani hari ini karena anugerah semata-mata dari Tuhan. Betapa luar biasanya. Bapak Ibu Saudara, saya masih melayani pelayanan youth sampai hari ini. Kalau melayani anak-anak youth di Indonesia, saya nggak tahu kalau di Malaysia seperti apa. Tapi anak-anak youth di Indonesia banyak mereka itu adalah second generation in their family. Jadi mereka Christian, born in Christian family. Dan mereka ini kalau worship leadernya udah mimpin youth dengan semangat yang wow udah loncat-loncat. Anak muda ini sebagian besar mereka belum menerima keselamatan. They know about Jesus from their childhood. But they don't receive yet the salvation from the Lord. Ketika memuji Tuhan mereka worship leader udah semangat mereka. They just do nothing. Berbeda dengan anak youth yang sudah menerima anugerah keselamatan. Salah satu anak rohani saya, dia punya anak umur 11 tahun. Anaknya yang 11 tahun berkata kepada mamanya, Mami, kalau saya dengar khotbah Mami, hati saya itu begitu rindu. Saya pengen kenal Tuhan. Anak umur 11 tahun hobinya dengar khotbah pendeta-pendeta. Karena dia pengen kenal Tuhan lebih lagi. Saya sudah kasih tahu orang tuanya dari kecil anak ini akan jadi penginjil. Saya bilang ini dari kecil udah ada memang Tuhan mau panggil dia. Saya rasa saya sampaikan kepada orang tuanya. Dan saya lihat umur 11 tahun rindunya dengar khotbah. Dan kalau dia dengar khotbah dia serius. Dia sungguh-sungguh. Orang yang menerima keselamatan berbeda dengan orang yang belum. Apa yang kita lakukan akan berbeda ketika kita menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana manusia dapat diselamatkan? Kisah 16 ayat 30 berkata, ia mengantar mereka, ada kepala penjara Filipi, ia mengantar Paulus dan Silas keluar sambil berkata, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kita melihat konsep yang sama. Manusia selalu punya pikiran apa yang harus aku perbuat agar diselamatkan.
Paulus dan Silas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak ibu saudara, untuk diselamatkan kita hanya perlu percaya dengan sungguh-sungguh. Kata percaya gampang diucapkan, tapi apa tandanya kita percaya? Apa buktinya kita percaya? Orang yang percaya pasti dinyatakan lewat perbuatannya. Iman tanpa perbuatan, percaya adalah iman yang ada di dalam hati. Tapi bagaimana seseorang bisa tahu apa yang ada di dalam hati kita, itu terekspresi keluar lewat perbuatan kita. Dan ketika seseorang diselamatkan karena percaya, bukan hanya dia yang diselamatkan, Tuhan rindu agar keluarga kita, lewat hidup saudara, keluarga besarmu diselamatkan. Lewat hidupmu engkau memberitakan kabar baik kepada keluargamu, kepada teman-teman di tempat kerjamu, kepada teman di kampusmu. Keselamatan tidak kita peroleh karena perbuatan, tetapi karena kita percaya kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kisah 4 ayat 12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Nah, apa yang terjadi dengan kepala penjara? Lalu ayat 32 dikatakan mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Dan dikatakan seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Hanya orang yang mendengar berita tentang keselamatan dapat menerima anugerah keselamatan. Makanya bagian Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mendengar berita tentang keselamatan, kita perlu memberitakan kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara, waktu kami kemarin fellowship, ada beberapa pemimpin yang sudah mendengar dan sudah merasakan kopi oriental. Jadi para pemimpin ini berkata harus coba ke kopi oriental. Katanya enak. Karena mereka sudah mendengar dan sudah mengalami, jadi mereka terus menerus memberitakan. Ada yang memberitakan tentang membeli tas. Harus pergi ke shopping Christine Eng katanya gitu ya. Dan sekalipun ada di Malaysia dan teman-teman ada di Jakarta, mereka post fotonya siapa yang mau beli. Mereka jadi agent sales gratis dari kedai tas itu. Karena mereka sudah mengalami Bapak Ibu Saudara. Buat mereka itu bagus. Ada yang berkata harus beli nastar yang di KLCC. Katanya nastarnya enak. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mengalami pasti memberitakan. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara mau ke gereja, tiba-tiba ada promo kedai makanan. Khusus hari ini, jam sekian makan gratis tanpa perlu bayar. Ketika Bapak Ibu masuk makan mau bayar, orangnya berkata gratis, lihat ada iklannya, ada promotionnya, tidak perlu bayar. Dengan segera kita keluarkan handphone dan berikan pengumuman di seluruh WhatsApp grup Komsel kita. Segera datang, makan gratis, saya sudah mengalaminya. Saudara, itulah yang terjadi dengan kepala penjara itu. Dia menerima anugerah keselamatan. Dia seharusnya mati karena ketika terjadi gempa bumi, seluruh penjara pintunya terbuka. Dia berpikir seluruh tahanan sudah pergi meninggalkan penjara. Dan ketika dia mau bunuh diri, Paulus dan Silas berkata, tunggu, kami semua masih ada.
Saya nggak tahu apakah pernah terjadi di Malaysia tahanan kabur dari penjara. Kalau di Indonesia beberapa kali ada berita tahanan yang kabur. Sekalipun pintu tertutup dia bisa mencoba kabur. Apalagi kalau pintu terbuka, Bapak Ibu Saudara. Ini pintu terbuka tapi tidak ada yang kabur. Dan kepala penjara menerima anugerah keselamatan. Dia percaya kepada Yesus. Jadi malam itu juga dia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Dia membangunkan istrinya, anak-anaknya, seluruh pelayan-pelayannya. Dan malam hari itu juga dia bikin ibadah yang paling subuh. Dan pada malam hari itu juga mereka percaya. Malam hari itu juga dibaptis. Inilah tanda orang yang percaya. Orang yang percaya pasti memberi diri dibaptis. Baptisan bukan syarat kita diselamatkan. Baptisan adalah bukti orang yang menerima anugerah keselamatan. Melayani Tuhan bukan untuk kita diselamatkan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan pasti rindu melayani Tuhan. Memberi bukan untuk kita menerima sesuatu dari Tuhan. Karena kita telah menerima sesuatu dari Tuhan. Makanya kita memberi, Bapak Ibu Saudara. Kepala penjara itu langsung melayani. Menyiapkan makanan dan mereka bergembira. Ada sukacita yang besar. Bapak Ibu Saudara, kita datang ke ibadah setiap hari Minggu bukan karena kita Kristen. Bukan untuk kita diberkati. Kalau nggak datang ibadah nanti ada kutuk, bukan. Kita datang ke gereja hari Minggu karena kita ini adalah bukti hidup. Kalau nggak ada Tuhan, mungkin hari Minggu saya bukan ada di gereja. Mungkin saya ada di penjara, mungkin saya ada di tempat yang lain. Kita ada di tempat ini karena anugerah Kristus semata-mata. Karena anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, orang yang menerima anugerah keselamatan, hidupnya gak pernah sama lagi. Iman yang menyelamatkan akan menghasilkan perbuatan baik. Titus 3 ayat yang kelima dikatakan ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 katakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan baik. Buat yang masih single, yang mungkin lagi berdoa jurusan apa yang saya akan pilih. Bukan apa yang kau mau, tetapi kau perlu berdoa, Tuhan kau mau saya sekolah apa. Ketika saya kuliah dulu, saya memilih jurusan bukan berdoa. Saya memilih jurusan kuliah. Apa yang saya mau. Tapi Tuhan bisa memimpin hidup kita. Saya waktu itu belum tahu. Tapi hari ini saya mulai mengerti. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu Saudara, apa pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita? Kalau kita tidak tahu, kita akan menyia-nyiakan kehidupan kita. Di kampung kami, pada waktu itu tahun mungkin 90, tahun 90-an, harga lada pepper itu begitu mahal. Orang-orang kampung, petani pepper, kaya mendadak. Punya banyak uang. Mereka beli peti sejuk kulkas. Sekalipun tidak ada listrik. Jadi kulkas, peti sejuk. Buat yang besar-besar mereka beli karena mereka punya banyak uang. Peti sejuk itu dia bikin buat lemari pakaian. Saudara,
Hal itulah yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau kita nggak mengerti pekerjaan baik dari Tuhan, kita bisa menyia-nyiakan kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa maksimal dalam hidup kita kalau kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta, tapi Tuhan mau saya jadi pendeta. Waktu saya mau kuliah, seorang pendeta berkata, "Hendy, kamu sekolah apa?" Saya berkata sekolah kedokteran, karena saya diterima sekolahnya kedokteran. Tapi Tuhan ubah. Ada seseorang yang datang yang kuliah kedokteran bercerita biaya yang besar. Akhirnya saya mulai berdoa, "Tuhan, tolong Tuhan, kayaknya saya bukan kedokteran deh. Saya mau pindah jurusan Tuhan. Tuhan tolong, saya mau masuk accounting saja Tuhan, biar cepat selesainya." Akhirnya singkat cerita saya kuliah accounting, tapi pendeta itu berkata, "Kenapa kamu gak sekolah jadi hamba Tuhan?" Saya pikir udah sekolah accounting, gak mungkin lagi sekolah hamba Tuhan. Tapi hari ini saya sedang ambil sekolah S2, Master Teologi. Dan Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang mungkin Tuhan izinkan. Ada proses, tapi kalau Tuhan punya rencana, Dia akan membawa kita karena Ia mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup dalam pekerjaan baik. Apa yang jadi pekerjaan baik dalam hidup saudara? Temukan. Tuhan menyelamatkan kita, akan menghasilkan perbuatan baik. Kita tidak berbuat baik untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Anugerah melahirkan ketaatan, dan iman yang sejati pasti menghasilkan kasih dan tindakan yang nyata. Apa aplikasinya buat hidup kita Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, periksalah motivasi hati kita. Kalau kita melayani, kenapa kita melayani? Apakah kita melayani karena tujuannya ada untungnya buat saya? Atau kita melayani karena kita sadar Tuhan sudah melayani hidup saya? Tuhan udah memberikan segala-galanya buat hidup saya. Sekarang hidupku bukan milikku lagi, hidupku adalah milik Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Apa motivasi kita dalam kita memberi? Bukan untuk kita menerima 30, 60, 100 kali lipat. Tapi karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi buat hidup kita. Kalau kita menerima tuaian dari apa yang kita tabur, itu hanya sekedar bonus. Apapun yang kita lakukan, motivasinya haruslah untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita beribadah, ketika kita bernyanyi, kita lakukan untuk Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah melakukan segala-galanya dalam hidup kita. Hal yang kedua, percayalah Bapak Ibu Saudara. Ikutlah Yesus sampai akhir. Tanda kita ikut Yesus, kita taat. Tuhan suruh kita apa, kita taat. Kalau Tuhan bilang, "Nak, aku mau kamu jadi seorang hamba Tuhan." Apakah kita siap meninggalkan karir kita? Meninggalkan bisnis kita mungkin. Apakah kita siap? Bapak Ibu Saudara, orang yang sadar mengikut Yesus adalah sebuah kehormatan yang gak bisa kita beli dengan apapun. Membuat kita rela meninggalkan segala-galanya untuk ikut Yesus. Karena kita tahu tidak ada pilihan yang lebih baik daripada pilihan mengikuti dan mentaati Yesus dalam hidup kita. Ikut Yesus adalah segala-galanya. Percaya dan ikut Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita bisa kehilangan apa yang kita punya di dunia ini, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada menyertai kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus dan Silas, sekalipun mereka ikut Yesus, mereka sedang melayani, sedang memberitakan Injil, mereka dipukul, mereka dipenjara, mereka didera, dicambuk. Tetapi mereka tetap berdoa, mereka tetap menyanyi waktu tengah malam. Bahkan mereka terus memberitakan kabar baik. Saudara, mari kita terus percaya dan ikut Yesus.
Yang ketiga, nyatakanlah iman kita lewat perbuatan baik. Setiap kita dipanggil Tuhan, ada perbuatan baik yang Tuhan mau kita lakukan. Iman yang Tuhan berikan, iman yang ada di hatimu, pasti melahirkan perbuatan baik. Keselamatan bukanlah hasil dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi hasil dari apa yang telah Allah lakukan bagi kita melalui Kristus. Keselamatan adalah pemberian Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang hitam, ini adalah anak rohani saya Bapak Ibu Saudara. Dia orang Kupang. Jimmy, namanya Jimmy. Ketika Jimmy waktu dia muda, waktu dia masih remaja, dia sakit parah, hampir mati. Tiba-tiba dia lagi nonton ada satu tayangan penginjilan di salah satu stasiun televisi RCTI di Indonesia. Ada pendeta John Hartman, mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara kalau pernah lihat di televisi. Kalau ini John Hartman ini dia berkhotbah, dan dia waktu berkhotbah setiap selesai khotbah dia selalu berdoa. Dia berkata ada seorang yang sakit dan dia gambarkan kondisinya, dan orang itu adalah Jimmy. Dia seperti ngerasa Tuhan berbicara di televisi itu, berbicara kepada dia. Dan John Hartman berkata, kalau kamu orangnya tumpangkan tangan, taruh tanganmu di televisi, dan dia taruh tangan di televisi dan dia menerima kesembuhan. Dan Jimmy tidak langsung hidupnya berubah, dia menerima kesembuhan, tapi dia pernah menjadi gangster dan dia pernah bangkrut dalam usahanya. Dan singkat cerita akhirnya dia jadi office boy di gereja, dia tukang bersih-bersih di gereja, cleaning service di gereja. Dia kerja jadi cleaning service di gereja. Dan satu kali saya berkata kepada Jimmy, Jim, Tuhan mau pakai hidup kamu. Kamu adalah jenderalnya Tuhan. Kamu akan kumpulkan orang-orang Timor, orang-orang Kupang itu, bikin komsel, saya bilang. Dan dia mulai bikin komsel Bapak Ibu Saudara. Hari ini dari satu komsel ada 11 komsel. Dan Bapak Ibu Saudara, Jimmy juga Tuhan taruh dia belas kasihan. Dia salah satu komsel di kami ada tempat namanya Bojong. Bojong itu di daerah Jakarta Barat. Itu daerah miskin. Banyakkan orang-orang yang ekonominya rendah. Dan Jimmy setiap kali datang dia selalu membawa snack. Ya kalau di sini mungkin seperti mami itu Bapak Ibu Saudara ya. Mami itu yang beli satu bungkusan besar itu dia bisa bagi-bagi tuh ke anak-anak itu. Dan anak-anak itu memanggil dia Bai. Bai itu dalam bahasa Timor itu kakek. Nah dari anak-anak itu dia punya kerinduan karena Jimmy ini hanya lulusan SD. Tingkat dasar, sekolah tingkat rendah. Dan dia rindu anak-anak ini bisa bersekolah dengan baik. Bisa punya pendidikan yang baik. Sehingga punya mimpi. Karena anak-anak ini Bapak Ibu, anak-anak Timor ini umur 10 tahun. Itu sudah kerjanya di jalan-jalan, hentikan mobil, hentikan kereta yang mau lewat dan mereka rampas. Anak 10 tahun. Itu sudah ada DNA gangster di dalam diri mereka. Jadi Jimmy rindu anak-anak yang liar ini, yang nakal-nakal ini bisa kenal Tuhan. Jadi dia mulai dengan beberapa komsel yang lain buka bimbingan belajar. Dimulai dari sekitar ada 50-an lebih anak yang dileskan. Sekarang ada sekitar 70 lebih anak. Dan anak-anak ini adalah dari backgroundnya muslim semua. Kenapa anak-anak orang tuanya yang muslim mengizinkan anaknya ikut? Karena mereka lihat yang anak-anak yang liar-liar tadi itu mulai berubah. Mereka berubah karena ikut les-lesan itu. Mereka diajar kenal Tuhan. Dan beberapa minggu yang lalu anak-anak yang liar ini Bapak Ibu Saudara, mereka diajak komsel. Mereka diajak doa.
Waktu mereka berdoa, hampir setengah jam mereka berdoa dengan bercucuran air mata. Mereka nangis. Jimmy bingung, kenapa mereka ini nangis, anak-anak yang liar sebelumnya ini. Dia tanya, kenapa kamu nangis? Iya, dia bilang, bayi, kakek, kami berdoa buat papa mama. Ada yang papa mamanya sudah cerai, pisah. Ada yang papanya debt collector. Kami berdoa agar papa kami bisa bertobat. Bapak ibu saudara, perubahan enggak dimulai dari hal yang besar. Tapi dimulai dari hal yang sederhana. Dari hanya kasih snack-snack, anak-anak ini ngumpul dekat dia. Dari situlah muncul Tuhan berikan visi untuk melayani. Dan hari ini ada salah satu, kalau Bapak Ibu Saudara ke Facebook, Bapak Ibu Saudara bisa klik Love for Generation. Dan itu adalah akun Facebook mereka. Dari pelayanan kasih buat generasi. Kami rindu melihat anak-anak muda ini, mereka bisa mengenal Tuhan. Hari ini ada sekitar 18 anak muslim yang juga ikut di dalam bimbingan ini. Dan keluarganya ini, mamanya, ibunya punya anak 3. Bapak ibu saudara, yang baju garis-garis itu ibu dari, dia muslim. Dan istri dari Jimmy juga mengkonseling, mendoakan keluarga ini. Kami rindu lewat hal sederhana ini keluarga ini bisa mengenal Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, les-lesan bimbingan belajar buat anak-anak yang banyak dari mereka sebelumnya nggak bisa baca tulis, nggak mengerti membaca, tidak mengerti baca tulis dengan benar. Beberapa tidak ngerti berbahasa Inggris, tetapi mereka mulai diajar. Dan beberapa dari anak-anak ini menyatakan, nanti Kak, kalau saya sudah besar, saya juga mau jadi seorang hamba Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita, Tuhan punya pekerjaan baik yang Tuhan mau kita lakukan. Mari kita temukan apa yang jadi pekerjaan baiknya. Dan mari kita hidup di dalamnya. Karena itulah tujuan Tuhan. Dia memberikan kita, menyelamatkan hidup kita. Agar hidup kita dapat dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat Tuhan. Untuk membawa kabar baik, untuk membawa keselamatan kepada banyak orang. Buat anak-anak muda di tempat ini. Temukan apa yang jadi rencana Tuhan. Sejak engkau masih muda. Tanya. Bukan lagi apa yang kau mau lakukan dalam hidupmu. Tapi apa yang Tuhan mau engkau lakukan lewat kehidupanmu. Setiap kita dapat dipakai oleh Tuhan. Untuk kita mengerjakan hal yang baik. Yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Boleh tim musik. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur, yang akan memampukan kami untuk melakukan hal yang Tuhan mau kami lakukan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Kami tahu Roh Kudus Kau ada bersama Ku dengan kami. rindu mendekat, Kami rindu datang mengerti hati, dekat dan mengerti hati-Mu. berjalan dalam kehendak. Kami mau berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus
dan suci. Oh, terima kasih. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita katakan bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari katakan bekerjalah. Bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari katakan bekerjalah. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini berapa banyak Bapak Ibu Saudara engkau rindu, kau berkata Tuhan, aku bersyukur kalau aku telah diselamatkan. Aku bersyukur aku telah menerima anugerah keselamatan. Hari ini Tuhan, aku mau tahu apa yang Tuhan mau aku kerjakan. Aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Aku mau dituntun oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara engkau orangnya, bolehkah engkau taruh tangan kanan di hatimu? Engkau mau hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Engkau mau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau mau melakukan apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Terima kasih Tuhan. Bapak engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di hati. Biarlah lagu ini menjadi doa kami. Ketika kami berkata bekerjalah ya Roh Kudus. Biar Roh Kudus bekerja. Penuhi hati setiap anak-anak-Mu dengan belas kasihan-Mu. Biar Roh Kudus menjadi penolong yang memimpin kehidupan kami. Sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan
Kami akan lakukan perkara-perkara yang besar, yang jauh melampaui apa yang kami bisa pikir dan bayangkan dengan hidup kami. Sebab kami percaya apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kami adalah rancangan damai sejahtera, adalah rancangan yang luar biasa. Apa yang Tuhan rancangkan buat anak-anak kami adalah rancangan yang dahsyat, rancangan yang luar biasa. Hari ini kami menyerahkan hidup kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja, mengurapi, menolong, menghibur, menyertai, mengajar, memimpin kami untuk kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bekerjalah Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Biar hati kami percaya kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan, Bapa kami yang baik. Kau yang merancangkan kebaikan dalam hidup kami. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Hari ini Tuhan berikan kekuatan yang baru buat setiap anak-anak-Mu. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, Kau yang sedang bergumul, Kau mungkin yang sedang bertanya-tanya, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Tetapi mungkin kau mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan seperti apa yang kau harapkan. Hari ini Tuhan ingatkan, percayalah bahwa dalam segala sesuatu Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi hidupmu, tetapi lewat kehidupanmu Tuhan mau mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sama seperti Paulus dan Silas, mereka sudah melayani Tuhan. Mereka sedang dalam pemberitaan Injil, tapi mereka ditangkap, mereka dianiaya, mereka diseksa. Tetapi di dalam semuanya itu, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak mengeluh,
Tapi mereka tetap percaya, mereka berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia percaya Tuhan turut bekerja. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan memakai hidup mereka untuk membawa keselamatan kepada kepala penjara dan seluruh keluarganya. Hari ini lewat hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai hidupmu untuk membawa kabar kebaikan dari Tuhan kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan setiap anak-anakmu, setiap jemaatmu ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita